Assalamualaikum Tete, apa kabarnya hari ini? Di pertemuan sebelumnya, AATT sudah belajar atau mengenal tentang persen kan ya. Nah, persen itu sama dengan apa? Misalnya 20%. 20% itu sama dengan 20 per 100. Kemudian 30%. 30% sama dengan 30 per 100. Kalau 40% sama dengan 40 per 100. Nah, sekarang kita akan mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Contohnya misalnya 20%. Nah, gimana caranya? Caranya untuk mengubah persen ke pecahan biasa, tulis bilangan sebelum tanda persen. Bilangan sebelum tanda persen itu kan ini ya. Nah, 20 ini menjadi bilangan pembilang pecahannya, berarti menjadi pembilang pecahannya, berarti di atas. Kemudian 100 menjadi penyebut pecahannya. 100 menjadi penyebut pecahannya. Lalu kalau sudah menjadi pecahan, sederhanakan pecahan tersebut. Nah, 20 per 100. Kita sederhanakan. 20 per 100. Kalau disederhanakan itu berarti dibagi. 20 per 100 dibagi berapa? Biar menjadi pecahan paling sederhana, dibagi 20. Pintar, kita bagi 20 kedua bilangannya. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 20% apabila diubah ke pecahan biasa menjadi 1 per 5. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu 150% diubah ke bentuk pecahan. Nah, kalau 150% ini pasti berubah ke pecahan campuran. Pasti berubahnya ke pecahan campuran. Kenapa? Karena 150% ini lebih besar dari 100, maka akan menjadi pecahan campuran, kecuali kayak tadi. Kalau yang 20% ini pasti ke pecahan biasa karena tidak lebih dari 100%. Nah, jadi kesimpulannya apabila persenannya itu kurang dari 100%, maka pasti mengubahnya ke pecahan biasa. Apabila lebih dari 100%, maka pecahannya pasti menjadi pecahan campuran. Nah, lihat. Tadi 150%. Kalau 150% pasti berubahnya ke pecahan campuran. Gimana caranya? Caranya masih sama seperti tadi. Kalau 150% itu sama dengan 150 per 100. Kemudian dimanain? Disederhanakan. 150 per 100 dibagi berapa biar menjadi pecahan paling sederhana? Pembilang dan penyebutnya dibagi 50. 150 dibagi 50 sama dengan 3. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, jadinya 3 per 2. Lihat, kalau 3 per 2 pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, sehingga bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, gimana caranya? 3 per 2 diubah ke pecahan campuran. Kita lihat, penyebutnya 2, pasti penyebutnya juga apabila diubah ke pecahan biasa
ke pecahan campuran yaitu 2. Nah, terus 3 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 biar jadi 3, sisanya berapa? Sisanya 1. Sehingga menjadi 1/2. Nah, 150% ini apabila diubah ke pecahan campuran menjadi 1/2. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke dalam persen. Kalau tadi kan mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran ya. Nah, sekarang dibalik. Mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke dalam persen. Contohnya 1/4. Nah, pecahan 1/4 ini kita ubah ke bentuk persen. Caranya gimana? Nah, pecahan 1/4 ini kita kalikan dengan 100%. Kemudian kalikan pembilangnya dengan 100. Kalikan pembilangnya dengan 100. Pembilang ini yang atas kan ya. Nah, berarti 1 dikali 100 sama dengan 100. Kemudian penyebut yang bawah ini kita tulis lagi di bawah. Nah, setelah ini kita bagi. Nah, setelah didapat 100/4, kita bagi. 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Sehingga 1/4 apabila diubah ke bentuk persen yaitu 25%. Contoh yang kedua yaitu 1/10. Kita ubah ke bentuk persen, berarti 1/10 ini kita kalikan dengan 100%. Pembilangnya kita kalikan dengan 100, berarti 1 dikali 100 sama dengan 100. Terus penyebutnya kita tulis kembali 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi 1/10 itu sama dengan 10%. Kemudian sekarang kita akan mengubah pecahan campuran ke bentuk persen. Contohnya 1/2/5. Nah, pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Masih ingat? Masih dong. Caranya gimana coba Teh? 5 dikali 1. Kemudian ditambah 2. 5 kali 1 berapa? 5. 5 ditambah 2, 7. Jadi 7/5. Nah, setelah didapat 7/5, kemudian caranya sama seperti tadi. 7/5 nya dikali berapa? 100%. Kemudian pembilangnya dikalikan 100, berarti 7 dikali 100 sama dengan 700. Kemudian penyebutnya tulis lagi, penyebutnya yaitu 5. Ditulis lagi. Nah, jadi 700/5. 700 dibagi 5 berapa? Sama dengan 140. Sehingga 1/2/5 itu diubah ke bentuk persen menjadi 140%. Nah, sekarang contoh yang kedua, 1/4. Nah, 1/4 diubah dulu ke pecahan biasa. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 5/4. Kemudian digimanakan lagi?
dikalikan dengan 100%. Sehingga didapat berapa? 5 kali 100 sama dengan 500. Kemudian penyebutnya tulis ulang. Nah, sekarang tinggal dibagi. 500 dibagi 4 sama dengan 125. Sehingga 1/4 apabila diubah ke bentuk persen menjadi 125%. Nah, yang ketiga itu persen dari sekumpulan benda. Contohnya 5% dari 40 siswa. Nah, caranya gimana? Untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan banyaknya benda tersebut. Berarti kita kalikan persen ini dengan banyaknya benda tersebut. Nah, berarti jadinya gimana? 5% dikalikan dengan 40. Nah, setelah ini jadi gimana? 5% dikali 40. Nah, 5% itu sama dengan apa? 5 per 100. Kemudian dikalikan 40. Pembilangnya dikalikan dengan 40. 5 dikali 40 sama dengan 5 dikali 40 kemudian per 100. 5 dikali 40 sama dengan 200 per 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jadi 5% dari 40 siswa itu sama dengan 2. Nah, contoh lain yaitu 2% dari 50. Caranya gimana? Caranya kalikan persen dengan banyaknya benda. Berarti 2% ini dikalikan 50. 2% dikali 50. Kemudian 2% ini kita ubah menjadi 2 per 100. Kemudian dikali, pembilangnya dikalikan dengan banyaknya benda. 2 dikali 50 sama dengan 100. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya tulis kembali. Jadi didapat 100 per 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Sehingga 2% dari 50 itu adalah 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung hubungi WhatsApp pribadi Ibu Nurul ya. Terima kasih. Supaya ATT lebih memahami materi yang barusan Ibu sampaikan, kerjakan latihan soal yang terlampir pada video berikut ya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.